Alright, another episode of Hashtag Ngegas Tapi Sayang. Yeah. Bareng still dengan Pastor Rego Lewi. Of course, Larry. dia yang punya brandnya. Larry juga yang bertanya. Pertanyaannya bagus Larry. Thank you. Pertanyaannya tajam. Ya. Kita abis dengerin yang agak berat-berat, harus kebalik sih. Harusnya yang Ini berat juga berat ya. Ya, berat-berat ke yang berat-berat juga. We're gonna talk about relationship and commitment. Klasik tapi gak beres-beres kayaknya. Ya, hidup itu fana ya. Betul. Emang mau di gereja juga tetap aja yang susah komit ya. Gandengan tapi jangan baper ya. Gimana caranya? Gimana Betul gimana caranya ya. So beberapa waktu yang lalu juga Pastor posting sesuatu, judulnya di depan komitmen .2 tetap mengasihi walau lagi gak berasa sayang. Wah. Itu nabok banyak orang sih katanya sih. Lagi gak ngerasain itu kan Pastor? Gak ngerasain. Tapi memang sometimes itu yang saya pelajarin sih, bahwa kita ini kan mengglorifikasi perasaan sayang banget ya. Oke. Kayak kalau udah sayang, bener. I love you, that's all that matters. Right. Aku sayang kamu dan itu yang paling penting. Kita kebanyakan nonton film Hollywood dan Bollywood kayak. Dan perasaan sayang tuh misterius dan memang menyenangkan sih Juri. Right. Kalau kamu sayang sama orang kan kayak kamu neraka pun kutiup mati maksudnya kan. Dan it's fun. Perasaan juga jadi alasan seorang tuh ngajak seorang kenal lebih dalam sampai to the point bisa jadian hidup bersama secara legal. Itu perasaan tuh penting memang. Right. Tapi the problem is masalahnya perasaan tuh gampang hilang. Wow. Yeah. Faktanya gampang hilang. Temporary. Gampang hilang dan muncul. Dia bisa hilang. Contoh bisa karena banyak faktor loh. Misalnya sangat mungkin seseorang sayang seseorang tapi ada momennya perasaannya hilang. Capek, Right. marah, lagi bosen, lagi banyak kerjaan. Feeling itu mudah hilang sebenarnya. Dan pendeknya yang saya pelajarin, perasaan yang signifikan juga bisa hilang kalau ada muncul perasaan signifikan lain yang mendominasi. Wow, yang lebih besar. Lebih besar. Contoh stres tagihan. Bisa jadi gak sayang tuh ya. Bisa jadi gak sayang. bisa it's real. Yeah, it's real. Sayangnya bisa lupa itu. Right. Karena terbukti banyak orang menikah tadinya sayang. Yeah. Begitu masalah keuangan. So ya Betul. ya gitu. Begitulah. Dan makanya saya kenapa perasaan tuh penting, karena gini. Saat perasaan tuh hilang, kita bisa punya dua pilihan. Pergi ninggalin tanggung jawab, atau tetap setia melakukan yang kita janjikan lakukan walaupun lagi gak merasa apa-apa. Nah, setia melakukan yang kita janjikan walaupun kita lagi gak feeling melakukannya. Itulah komitmen. Wow. Jadi komitmen ya walaupun lagi gak berasa nih ya. Tapi di satu terpaksa gak sih itu jatuhnya? Dulu saya berpikir itu terpaksa. Alright. Tapi semakin lama saya menyadari itu bukan terpaksa, itulah dewasa. Wow, oke, keren juga. Kenapa? Karena kita sudah janji melakukannya. Iya. Karena gini, kebenaran dan janji yang kita lakukan tetaplah sebuah kebenaran dan tetaplah sebuah janji walaupun kita lagi nggak mood melakukannya. Iya. Firman Tuhan tetap firman Tuhan walaupun kita nggak mood melakukannya. Ya. Truth is truth. Truth, ya, Richard. Benar banget ya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, nggak akan merubah. Nggak merubah komitmen. Dan sometimes your feeling might be real, but it's not reality. Perasaan kita real, kita sedih, rasain marah, rasain real. Kita merasa ditinggalkan, real. Tapi apakah kita betul ditinggalkan? Belum tentu. Betul. It's not reality, right? Your feeling is real, but it's not reality. Dan itulah dasar sebuah komitmen. Karena kalau misalnya kamu hanya mengandalkan perasaanmu, terlalu banyak faktor yang membahayakan. Satu, belum tentu feelingmu tuh real. Belum tentu feelingmu nyata. Gak bisa jaminan bahwa feeling sudah hilang gak bakal balik lagi. Masa feeling hilang langsung cerai? Kan gak gitu. Kalau tiba-tiba hilang terus nyesel kan gimana? Masa ayo nikah lagi yuk kayak anak kecil. Betul. Makanya kalau tindakan kita untuk tetap melakukan hal yang benar yang kita sudah janjikan di pernikahan, di dalam kontrak pekerjaan, itulah yang dinamakan komitmen. Oke, jadi commitment is a big thing ya. Oh, it's a huge thing. It's not for cowards. Betul. Oh ya, it's not for cowards ya. Ini bukan buat orang-orang yang ya kayak gitu, ciut, pengecut, bukan buat pengecut, benar. Kalau memang komitmen seperti itu, sesignifikan itu, wajar nggak kalau
Kita nggak mau jalan kalau nggak ada komitmen dulu. Very makes perfect sense. Makanya jangan mudah komitmen. Nah itu. Kamu harus pastikan orang ini atau pekerjaan ini layak dikomitmenin. Wow. Jadi makanya yang jadi masalah gini, nah, di publik tuh sempat gini, ada orang malas komitmen, tapi ada juga yang terlalu cepat mengucapkan komitmen. Gampang Jangan banget. sampai dua-duanya bilang, ayo aku mau serius, terus di tengah-tengah pergi. Nah ini yang bikin perempuan kesel juga dan Betul. bikin banyak laki-laki kesel juga. Karena gini, kenyataannya gini, komitmen itu tidak mudah. Yeah. Yang bilang mudah siapa? Kalau misalnya komitmen itu mudah, maka semua orang udah berkomitmen. Komitmen hanya untuk orang dewasa. Yeah. Kalau anak kecil namanya komit boy. Iya. Bercandanya gitu. Bercandanya gitu. Oke. Komitmen hanya untuk orang yang memang benar-benar stabil. Kalau untuk orang sedih namanya kau pilih aku daripada dia. Iya. Nggak. Makasih. Oke. Ya dampak luar biasa Oke, kuat. alright. Komitmen itu bisa bikin kita tetap jalan walaupun perasaan kita pengen berhenti. Tetap bersama seorang walaupun kamu dia keki. Alright. Kamu dan istri kamu gak bakal selalu happy sama dia. Ada waktu kamu keki, tapi you still need to say I love you to her. Right. But I'm still single guys, Yeah. by the way. Ya, dan komitmen juga ditemui di begitu banyak, di semua Right. 100% orang-orang sukses di dunia. Mau sukses di dunia rohani, dunia keuangan, dunia apapun, semua orang sukses 100% punya komitmen. Seharusnya 100%. pasti. Ya. Saya udah lihat. Mau apa? Rasul Petrus, Rasul Paulus, Yesus, George Soros, pendeta, presiden, semuanya. Semua punya komitmen. Komitmennya. Nah makanya hati-hati sebelum komitmen. Kamu harus tahu kamu komitmenin apa. Kenapa kok bisa? Apa yang salah kalau misalnya Ya karena gak mudah. committed to the wrong thing ya? And it's painful to be committed to the wrong thing. Someone, ya mungkin beberapa yang committed to toxic something. Oh yo, nah itu komitmen yang salah tuh kayak gitu tuh. Tapi kan namanya cinta harus tetap komit. Itu boleh nggak sih setabok? Iya. Boleh pakai kata kasar nggak di situ? Oh, ngegas aja. Gak ada otak kayak Iya. gitu-gitu. Jadi, nah yang terjadi adalah orang suka pakai kalau nggak bisa komitmen, pakai kata komitmen di tempat yang salah atau kecepatan ngomong komitmen. Nah Iya, contoh iya, yang benar. tadi Larry bilang kedua itu, komitmen di tempat yang salah. Right. Udah toksik hubungannya, tetap aja komit di situ. Nah soalnya kata-kata komitmen ini, gini kita harus ngerti kita tidak bisa komitmen sama semua hal. Right. Because commitment is hard. Kita nggak bisa komit sama semua hal. Kita harus pastikan kita tahu apa yang harus kita komit. Yep. Maka dari itu kita harus tahu apa yang kita prioritasin. Right. Komitmen tidak bisa dilepaskan dari prioritas. Berarti melakukan apa yang mereka harus lakukan dibanding memikirkan apa yang mereka rasakan. Nah, yang bikin orang relationship sukses adalah their commitment is bigger than their feelings. Kalau feelings lebih bigger kayak Waduh, hidup tuh susah ya. ngikutin feeling terus. Ngikutin feeling, karena feeling tuh mudah berubah. Betul. Contoh, kamu lagi happy ya, kamu lagi marah gitu. Iya, iya. Dikasih makanan, bisa aja happy loh. Ya, kayak semua seneng kasih Iya, makanan. semua kasih senang. Kamu habis berdoa ya, Iya. panjang lebar. Turun, tadi pagi saya habis doa, saya habis nenangin diri saya di hadapan Tuhan. Saya kena kemacetan, Oh, pancoran ke daerah sini kan gila kan. iya. Udah, damai sejahtera hilang. Kalau hanya ngikutin perasaan, mau hidup di mana kamu? Iya. Itu ini value yang sebisa mungkin teman-teman Revivo harus nangkep ini. Perasaanmu itu baik, tapi jangan selalu diikutin. Perasaan bisa bawa kita ke tempat-tempat yang tidak harus kita lakukan. Yeah, feeling are dangerous guys. Ya, Yeah. feeling is important, kita baik, tapi kalau kita harus hati-hati dengan cara kita mengelolanya. Karena sekarang gini, contoh, kamu punya istri, tiba-tiba kamu demen sama perempuan lain. Apa kamu harus ikutin feeling kamu? Nah, yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Bener. Komitmen yang memilih kita bertahan. dengan Komitmen bikin kita bertahan, dan istri, juga ya. feelingnya bisa balik lagi. Feelingnya Right. hilang, bisa balik lagi. Wow, bisa gitu ya. Secepat itu feeling muncul, secepat itu dia hilang, secepat itu dia bisa balik lagi. So it's fine. Jadi feeling gak reliable ya. Dia nggak reliable. Dia karena feeling itu hanyalah data menunjukkan apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Tapi that time. itu bukan data menunjukkan apa yang terjadi di luar. Wow. Feeling hanya data menunjukkan apa yang terjadi di dalam, bukan luar. Nah ini nih yang orang nih suka lupa nih.